Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل إخوتي في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, yang mana pembahasan kita telah sampai ke bagian larangan kezaliman terhadap orang banyak. Kita telah membawakan dalil-dalil tentang wajibnya seorang pedagang itu untuk jujur dan larangan untuk berbuat curang, menipu, dan hal-hal yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk penipuan ataupun bentuk-bentuk yang dinamakan dengan ghish, kecurangan di dalam jual beli, yang sehingga di sana bisa menzolimi orang lain, baik itu pembeli, ini kebanyakan yang terjadi, ataupun mungkin juga produsen barang tersebut. Baik, kita lihat satu persatu yang disebutkan oleh beliau di sini. Yang sebelumnya beliau menyebutkan secara global apa saja ghish yang bisa terjadi dalam jual beli, kemudian beliau memperinci satu persatu. Kita langsung masuk dalam perincian. Yang pertama yang dinamakan dengan bai'ul mustarsil. Bai' al-mustarsil, menjual kepada orang yang lugu. Beliau mengartikan di sini lugu, yaitu orang yang tidak cakap dalam tawar-menawar harga. Orang yang mudah tertipu dengan harga yang disebutkan oleh pedagang, padahal harga itu tidak pantas untuk barang yang ditawarkan itu. Nah, yang seperti ini silahkan antum nilai antum sendiri, ini orang termasuk lugu atau enggak. Kalau anak termasuk, anak pribadi makanya paling suka belanja di supermarket. Kenapa? Harganya jelas. Kalaupun saya tertipu, maka orang lain pun tertipu seperti saya. Daripada belanja ke satu tempat orang lain belinya 200.000, saya dapatnya 750.000. Maka sakit hati ini. Jadi ada orang-orang yang memang seperti ini, yang dinamakan dengan orang yang tidak pintar tawar-menawar. La yuhsinul mumakasah. Dia tidak pintar tawar-menawar. Kita lagi berbicara di sini adalah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya. Nanti akan kita sebutkan, karena beda tempat, seperti di toko kelontong ataupun di warteg sama di restoran, ya beda lah. Harga nasi kotak di supermarket dengan di kereta api dengan di pesawat, ya beda lah. Harga pulpen yang mungkin dijual di stationery dengan yang dijual di pesawat, ya pasti beda lah. Kalau ini akan kita lihat nanti sesuai dengan tempat dan waktunya. Namun di sini yang kita bicarakan adalah orang yang tidak pintar untuk menawar harga. Ini dinamakan dengan mustarsil. Kemudian beliau mengatakan, jika pembeli barang tahu harga, dia tahu harga pasar, namun rela dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Dia tahu kit ini harganya jauh beda dengan harga di pasar, tapi dia rela dengan harga seperti itu. Maka yang seperti ini halal, dia menjual, halal terjadi ataupun sah terjadi jual belinya. Kenapa? Mungkin dia punya banyak pertimbangan. Mungkin ada orang-orang yang dikasihani, sehingga dia bukan hanya terfokus untuk beli barang, tapi untuk mengasihani dia. Yang seperti ini tidak mengapa. Berarti kenapa? Tidak ada unsur tertipu di dalamnya. Selama keduanya sama-sama ridho,
maka itu dibolehkan. Kemudian beliau menyebutkan tentang sebuah kaidah, Islam membolehkan seseorang penjual mengambil laba sekalipun mencapai 100% dari modal atau bahkan lebih. Di sini sebagian orang bertanya, Ustaz, berapa persenkah saya boleh mengambil keuntungan dari barang yang saya jual? Ternyata Islam tidak membatasinya. Terserah mau 100%, mau 200%, mau 1000%, terserah. Asalkan di dalamnya tidak ada terjadi kecurangan, tidak ada nampak mencurangi, tidak ada nampak orang begitu tahu ternyata dia menyesali. Misalnya yang paling gampang kita memberikan contoh, misalnya seperti harga saham. Harga saham silahkan lihat di bursa saham, indeks bursa saham. Semua orang bisa melihat saham X ini per lembar 2.000. Tapi orang mau beli punya saya, kemudian saya bilang, udah kalau mau beli saya tawar 10.000. Wah, jangan kebanyakan lah Pak, itu kan harga. Iya, itu harga emang segitu. Tapi saya mau jual segini, kalau mau beli terserah, nggak mau beli terserah. Jadi sini saya tidak menipu. Saya tidak menggambarkan barang ini harganya segini padahal bukan segitu. Saya tidak. Dia sudah tahu. Cuma saya menawarkan seperti ini. Seperti orang membeli di supermarket, di restoran. Ah Pak, masa jus ini harganya 32.000. Di luar sana loh ini cuma 7.000 ini. Di depan Indomaret ini cuma 7.000. Restorannya juga bisa mengatakan, sana beli di sana aja, jangan beli di sini. Saya bukan menipu. Memang saya menjual harga setinggi ini, yang mana kamu tahu bahwasanya harga tidak seperti itu di luar. Yang seperti ini tidak mengapa. Terlebih-lebih yang dalam hal ini yang banyak orang bertanya adalah dalam produksi. Mungkin kalau dalam jual dia akan banyak saingannya. Kalau dia menaikkan harga, sekali naikkan harga orang tidak akan percaya. Yang banyak terjadi adalah dalam produksi, yaitu keuntungan yang diambil dari peracikan barang-barang, bahan-bahan baku, pembentukan bahan-bahan baku sangat fantastis. Seperti yang pernah tahu, ada orang yang sukses dengan minyak atsiri. Dia membeli bahan baku, bunga-bunga, bahan-bahan nabati, kemudian disuling, kemudian jadilah minyak, yang mana kalau dilihat antara harga bahan baku dengan yang akan dijual sangat fantastis. Ini biasanya banyak terjadi. Bolehkah seperti itu? Tidak mengapa. Karena yang sekarang saya jual bukan orang tahu harga minyak segini, kemudian saya jual lebih, bukan. Orang tahu harga bunga segini, kemudian pantas kalau memang harga minyak atsiri sebanyaknya, sebesar ini. Orang tahu harga kayu seperti ini, tapi setelah saya jadikan mebel, sudah berkali-kali lipat. Itu tidak ada batasannya dalam Islam. Itu dikembalikan kepada uruf kita semuanya. Beliau di sini mencontohkan seperti Urwah Al-Bariqi yang menjual kambing, mengambil keuntungan 100% atau 2 kali lipat harganya. Kambing yang harga umumnya 1 dinar, beliau berhasil membeli seharga 1 dinar 2 ekor kambing. Kemudian yang 1 ekor kambing beliau jual 1 dinar. Jadi punya uang 1 dinar, bisa kembali 1 dinar beserta 1 ekor kambing. Diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau tidak memarahinya, malah mendoakan keberkahan kepada Urwah Al-Bariqi. Hal ini dikatakan di dalam hadis, di dalam periwayatan hadis ini dikatakan karena Urwah Al-Bariqi langsung mendatangi ke tempat peternak. Beda kalau kita beli langsung ke pasar hewan, sudah tangan kedua, sudah ditawarin oleh belantik ya. Adapun kita langsung ke peternak, maka kita sekarang bisa nawar-menawar seperti tawar-menawarnya belantik, padahal kita adalah B2B, ya langsung ke konsumennya, padahal kayak biasanya beli belantik. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan lebih. Seperti teman-teman KPMI di Kediri, dia cerita, Ustaz kalau mau nyati barang, itu bukan ke warung sate Ustaz. Kita ajak teman 1 mobil, kita datang ke peternak di desa-desa. Kita cari kambing-kambing masih kecil yang 5 bulan, yang 3 bulan. Kita beli, lumayan Ustaz. Dapat 400.000, 500.000, bisa makan kita ber-10, 20 orang kita nyati bareng, kita sembelih bareng.
Ini ada teman yang pintar menawar, Ustaz. Dia pintar sekali menawar ke orangnya ini. Saking seringnya kita datangi, Ustaz, bahkan ada petani begitu lihat mobil kita langsung diteriak dia, enggak jual. Seperti itu. Ya mungkin kalau ketemu orang itu sulit untuk melepaskannya, sulit untuk tidak menjual. Hal ini, kata beliau, ditegaskan oleh Majma' Fiqih Islami. Beberapa kaedah yang dibawakan. Yang pertama, pada dasarnya kaedah-kaedah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Tidak mengikat berapa yang harus kamu jual. Selama kamu ridha, silakan. Yang kedua, tidak ada batasan maksimal persentase laba dari penjual yang harus ditaati oleh pedagang. Persentase laba diserahkan kepada kondisi perniagaan pedagang dan barang dengan tidak melupakan adab Islami dalam hal ini, seperti qanaah, kasihan, dan tidak tamak. Beliau di sini mengatakan seperti diserahkan kepada kondisi perniagaan. Kita tahu semua terkadang harga pasaran naik, harga pasaran turun gara-gara beberapa kondisi, gara-gara hukum pasar supply and demand. Macet tangki bensin saja 2 hari misalnya, insya Allah harga bensin bisa 20.000 1 liter. Itu ma'ruf, itu sudah pernah terjadi. Cuma macet saja, bukan nggak ada cuma macet saja. Nah, apakah itu tidak boleh? Ya sudah, mau apa lagi? Mau beli atau kamu ngantri 3 jam? Istilahnya seperti itu kan. Mau beli silahkan beli 20.000. Saya ini ngantri 3 jam loh ini dapatkan ini. Saya jual lagi 20.000. Kamu mau beli silahkan. Kalau nggak ngantri sana. Ini kalau saya jual dalam keadaan hari-hari biasa 20.000, orang sudah tahu harganya 10.000, nggak akan ada yang beli kan. Mereka tahu harganya 10.000, mereka tahu. Saya menjual sebanyak ini namanya keadaan. Dan keadaan seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika pernah terjadi kenaikan harga barang di zaman Rasulullah SAW. Maka para sahabat pun menemui Rasulullah SAW, perhatikan, beliau sebagai nabi dan sebagai kepala negara, yang mana status beliau ini kalau beliau menyuruh saja sudah pasti para sahabat akan mentaati. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Beliau Rasul dan ulil amri. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, tolong tetapkan harga bagi kami. Ini pada naik-naik semua ini. Tetapkan harga. Gandum hanya boleh jual 2 dirham misalnya. Kurma hanya boleh jual sekian, susu hanya boleh jual sekian, karena sekarang di pasaran naik. Apa kata Rasulullah? Innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razzaq. Wa inni la arju an alqallaha wa laysa li ahadim minkum indi madlamatun la fi damin wa la fi malin. Allah yang menentukan harga. Allah yang melimpahkan rizki, menahan rizki dan memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dan aku pingin wafat bertemu dengan Allah tanpa membawakan sedikit pun kezoliman kepada manusia, baik dalam harta ataupun dalam darah. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah beliau tidak mau mematok harga saat lagi mahal-mahalnya di Madinah karena khawatir zolim. Bayangkan Rasulullah saja khawatir zolim kepada orang. Kenapa? Para ulama mengatakan karena di saat itu harga di Madinah naik dalam keadaan wajar-wajar. Wajar gimana? Wajar enggak? Memang hukum pasar di saat itu lagi pantas di atasnya naik, mungkin dari supply and demand. Maka kalau beliau menentukan harga segini, maka akan ada yang terzolimi. Siapa? Pedagang. Mereka sudah ngambil barang segini, sudah sedikit, kalau laku segini untuk ngambil barang lagi lebih tinggi harganya, dan ditentukan harga harus segini. Mereka patuh. Tapi ternyata keputusan Rasulullah di sini, kalau memang mau menentukan, zalim. Jadi di sini menjadi pelajaran kepada para waliul amri, pemegang kebijakan, jangan mentang-mentang saya waliul amri kamu harus patuh, berarti setiap keputusan saya adalah pasti benar. Tidak.
Ada keputusan-keputusan waliul amri yang dia zolim, rakyatnya patuh. Makanya Rasulullah SAW tidak ingin yang seperti ini. Rakyat merasa patuh perkataan Nabi, perkataan waliul amri, ternyata ada kezoliman di dalamnya. Dan beliau langsung mengatakan seperti itu. Beda halnya kalau naik harga barang gara-gara ada permainan. Berarti di sini memutuskan harga adalah untuk memutuskan harga untuk membongkar kezoliman tersebut. Yang ketiga, sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghish. Ghish itu kecurangan, penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga, rekayasa laba, serta terbebas dari penimbunan barang yang menyebabkan kezaliman terhadap kepentingan umum maupun orang-orang khususnya. Jika seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar karena tidak cakap dalam tawar-menawar, kalau ia tahu harga pasar barang tersebut, tentu ia tidak akan ridho. Nah, jangan pernah bilang, kan dia sudah ridho. Tadi kita tawar-menawar 750.000 kan sudah ridho. Jawabannya adalah dia ridho gara-gara tidak tahu. Begitu dia tahu, dia tidak akan ridho. Berarti disinilah yang dinamakan kecurangan, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Dan kita ingat ya, dalam sebuah kaidah dalam jual beli itu dinamakan, ataupun muamalat itu dinamakan, tidak dinamakan ridho bagi orang yang tidak tahu. Tidak dinamakan ridho dari orang yang tidak tahu. Contohnya bagaimana? Seperti orang membeli benda-benda cacat. Beli mobil, ada cacat yang disembunyikan. Dia tidak tahu dan ridho terhadap barang itu, maka jangan dinamakan dia ridho. Kita baru tahu dia ridho nanti ketika dia tahu ternyata cacat, barulah kita tahu dari situ, enggak apa-apa, baru dia ridho. Kalau dia tidak tahu yang seperti itu, jangan bilang dia ridho. Orang salah mengembalikan kembalian, kasihkan uang kembalian. Harusnya mungkin 36.000, dia kembalikan misalnya 63.000. Mungkin bagi banyak pelanggan, banyak pusing. Kan salah dikasih. Anda jangan bilang, saya nggak nyuri kok, kan dikasih. Ketahuilah bahwasanya dikasih gara-gara dia tidak tahu. Nah begitu juga seperti ini. Kalau dia tahu harga segitu, tidak pantas harga segini, maka itu jangan dinamakan dia. Itulah namanya bentuk kecurangan, memanfaatkan keteledoran orang lain. Maka apa konsekuensinya orang yang seperti ini? Orang seperti ini, orang pembeli seperti ini memiliki hak yang dinamakan dengan khiyar ghaben. Khiyar ghaben. Ini yang anak katakan terus-menerus tentang tambahlah setiap pengajian kita ini, setiap rangkaian pengajian kita di materi apa saja. Kita lagi materi muamalat. Nanti aku dapatkan dari materi apa saja. Tambahkanlah maklumat tentang pelajaran agama kita. Sekarang kita tuh mendapatkan maklumat khiyar ghaben. Kata-kata ghaben ini, atau mungkin pernah mendengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Di sini Rasulullah mengatakan ada dua nikmat yang membuat manusia itu banyak maghbun, ghaben. Yang kalau kita artikan letterlek adalah tertipu. Nah, tertipu bagaimana di sini? Tertipu seperti mana orang tertipu dengan harga tadi. Dikiranya oleh dia harga 1 juta, padahal harganya cuma 200.000. Begitu juga dua orang yang tertipu dengan dua nikmat. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah, banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini. As-sihhatu, kesehatan, dan waktu luang. Tertipu bagaimana? Dia kira dengan saya sehat-sehat seperti ini, umur saya panjang. Tiba-tiba sakit, mati. Dia kira dengan saya tidak ada kegiatan seperti ini, waktu luang seperti ini, aman-aman saja. Ternyata yang tidak beramal masih banyak waktu, ternyata ajal datang pendek. Yang gitu juga, dikiranya harga segini, ternyata cuma segini. Dikiranya kesempatan dia segini, cuma segini. Itu dinamakan orangnya
Ghaben, kena ghaben. Ghabana, ghin, ba, nun. Nah, itu dapat maklumat baru, ya, semoga bisa dipahami. Kalau begitu ada orang menyebutkan di dalam kajiannya, walaupun tidak disyarah kita paham itu maksudnya itu. Baik, maksudnya apa? Dia berhak, orang ini punya khiyar, pilihan. Nanti pilihannya ada, disebut di sini ada 3 pilihan yang diberikan kepada dia, konsekuensinya nanti, yaitu ya nggak apa-apa, dia nggak minta, dilanjutkan saja, nggak minta itu dikembalikan, ataupun minta dikembalikan mana barang ini barang kamu, barang uang saya, ataupun dia minta selisihnya. Ini memang ini tidak dibahas ya. Ini kalau kita lihat dari sisi muamalatnya selesai. Misalnya apa? Ada orang ditipu, Anda menipu seseorang dalam penjualan. Kemudian dia tahu. Kemudian dia datang minta dikembalikan. Dan terjadilah pengembalian karena wajib mengembalikan gara-gara Anda menipu dia. Karena dia memilih yang dikembalikan. Baik. Secara muamalat selesai. Secara dosa atau tidak dosa selesai belum? Nah, pertanyaannya. Secara dosa tidak atau tidak selesai belum? Belum kalau antum tidak taubat. Karena di sini antum telah melakukan sebuah dosa, yaitu menipu. Konsekuensinya adalah muamalatnya selesai, dosanya masih belum. Ini yang harus dipahami. Karena sebagian orang menganggap, waduh selesai, tapi dia enggak bertobat. Maksudnya yang bertobat apa? Nanti diulangi lagi sama orang lain. Nah, berarti yang dosanya di sini masih ada. Inilah yang kita takutkan ketika ada orang yang kita tipu, kemudian dia tidak mau mengembalikan. Jika mengatakan, ya sudahlah, saya cukup, enggak usah, enggak kembalikanlah, biar ini tetap jadi. Saya teruskanlah, saya enggak kembalikan, biar ini jadi milik saya, walaupun tertipu enggak apa-apa. Secara muamalah selesai enggak? Selesai. Kamu sudah ridho terhadap penipuan yang dilakukan tadi. Tapi secara dosa, maka inilah soalnya yang kita takutkan apa? Ketika orang yang kita tipu tidak mengembalikan barang kita. Ketika orang yang kita tipu ridho terhadap apa yang kita tipu ini. Tapi dia memaafkan kita enggak? Enggak dimaafkan. Hanya tidak mau mengembalikan. Apalagi ada di hati mereka, udahlah saya tuntut di akhirat sajalah. Wow. Ya, ini yang sangat kita takutkan ini, ikhwah sekalian. Kalau misalkan, wah enggak barokah jualan kita, itu cuma duniawi saja. Tapi kalau nanti dituduh di akhirat gara-gara kita pernah curang, ini yang sangat kita takutkan. Orang yang tertipu dalam jual beli saat ia tahu harga pasarnya, ia berhak memilih antara meneruskan jual beli atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruhnya kembali. Dan bagi penjual dia tidak berhak menolak pilihan. Nah, di sini khiyar wajib diterima. Khiyar dari satu arah. Bukan khiyar dari 2 arah yang satu orang juga punya hak pilih juga. Tidak. Jadi kalau dia memilih, kamu harus patuh. Tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli yang tertipu ini karena hak pembeli tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu dalam hadis beliau kepada seorang sahabat, "Idza anta bay'ata faqul la khilabata." Thumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha yalin. Fa in radita fa amsik wa in sakhitta fardudha ala sahibiha. Beliau Rasulullah membacakan hadis ini, mengatakan hadis ini kepada seseorang yang pernah tertusuk kepalanya sampai ke dalam otak, yang dinamakan ma'mumah. Jadi wallahu a'lam, mungkin lagi aktivitas apa, tertusuk sampai ke dalam otak dan diobati, dicabut, maka ya terjadi gangguan sedikit di dalam otaknya, yaitu diantaranya beliau jadi tidak cakap dalam muamalah, kurang cakap dan sering dan bisa untuk dipedayakan ataupun dicurangi. Nah, untuk yang seperti ini Rasulullah mengatakan, kamu kan sudah tahu orangnya seperti ini. Kamu kalau membeli sesuatu, kamu langsung bilang la khilabata ya, nggak ada kecurangan ya, jangan nipu ya. Misalnya apa? Saya ini nggak seperti orang lain. Orang lain kalau kamu gitu kan dia paham dia. Kalau saya nggak paham. Dan setelah itu pun
Rasulullah SAW memberikan kesempatan bagi dia, kamu punya hak untuk 3 hari untuk mengetahuinya. Mungkin sekarang kamu nggak tahu, nggak bisa nanya-nanya ke orang lain. Setelah kamu beli baru bisa nanya ke orang lain. Maka kalau kamu nanti ketahuan setelah 3 hari itu dan tidak ridho terhadap barang ini, maka silahkan kamu mengembalikannya. Kalau Rasulullah menyuruh dia mengembalikan, berarti penjual wajib menerima pengembaliannya. Baik, ini didasarkan hadis oleh para ulama untuk penetapan khiyar ghabn. Berapakah persentase harga barang yang dianggap tertipu? Kalau tadi kan tidak ada ketentuan berapa boleh ngambil keuntungan. Di sini berapakah orang boleh menaikkan harga yang kemudian dianggap orang pembelinya ini tidak dicurangi. Di sini beliau membawakan 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan tidak ada batasan. Semuanya dikembalikan kepada uruf tertentu. Yang pendapat yang kedua, batasannya dianggap tertipu bila di atas 1/3. Ya, ini banyak di antara para ulama yang menjadikan 1/3 itu standar banyak. Padahal hadis yang mengatakan standar banyak 1/3 itu adalah cuma dalam wasiat. Ketika seorang sahabat merasa mau sampai ajalnya, kemudian ingin mewasiatkan seluruh hartanya, Rasulullah melarang. Separuh, jangan. 1/3 boleh, dan itu sudah banyak sebenarnya. Maka kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau mewasiatkan hartanya itu 1/5. Beliau mengatakan, aku memilih seperti yang dipilih oleh Allah Ta'ala dalam pembagian ghanimah. Ghanimah itu dari keseluruhannya diambil 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 20%. Yang 80% barulah dibagikan kepada para mujahidin. Untuk ini dinamakan benar-benar untuk tabarru'. Tabarru' itu derma. Maka Abu Bakar mengatakan, aku lebih memilih seperti yang dipilih oleh Allah dalam ghanimah, 1/5 hartaku untuk diwasiatkan. Kenapa? Apa fungsinya wasiat? Wasiat itu adalah kesempatan berderma terakhir sebelum mati. Jadi ingin dapat pahala jariah yang tidak sempat dilakukan ketika dia hidup, maka dia katakan, kalau saya mati nak, ataupun tulis panggil notaris dan lain sebagainya, 1/5 dari harta saya untuk bangun pondok pesantren ini, untuk pembangunan ini, untuk masjid ini. Biar apa? Ya biasa meninggal jariahnya ada. Karena yang nanti sisanya untuk ahli waris. Ahli waris ya kamu pakai bisa habis. Ini saya mau menjadinya tetap. Nah, ada sahabat yang merasa mau mati, pinginnya seluruhnya. Dilarang. 1/2-nya dilarang. Begitu 1/3 baru itu batasan maksimal dibolehkan untuk berwasiat. Kenapa? Rasulullah melanjutkan hadisnya, antadara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafun nas. Kamu meninggalkan ahli waris kamu kaya lebih baik daripada membiarkan ahli waris kamu miskin minta-minta sama manusia. Padahal bapaknya kaya raya. Bapaknya kaya raya meninggal gak punya apa-apa, anaknya kayaknya miskin. Apalagi anaknya tidak diberikan skill untuk mendapatkan harta seperti bapaknya. Baik. Jadi ada sebagian ulama ketika mengatakan dengan hadis Rasulullah, as-thuluts was-thulutsu katsir. 1/3 boleh, dan 1/3 itu sebenarnya sudah banyak. Akhirnya mereka menetapkan semua yang 1/3 itu batasnya banyak. Baik. Di sini wallahu taala alam, penulis lebih merujukkan pendapat yang pertama, yaitu penentuan seseorang tertipu atau tidaknya ditetapkan oleh ahli taksir setempat. Dan ini berbeda dari satu pasar ke pasar lainnya, dari satu waktu ke waktu lainnya. Waktu lebaran dengan waktu hari-hari biasa pasti beda harganya. Ahli taksir ini yang menentukan apakah pembeli dianggap tertipu atau tidak. Dan alhamdulillah ada ya di beberapa tempat-tempat wisata yang rawan tertipu, itu biasanya ada tempat pengaduan. Tempat pengaduan siapa saja yang makan bakso ternyata dihargai 70.000, harga bakso 50.000, yang pada harga biasanya 20.000. Itu ada tempat pengaduan. Makan di warung angkringan yang harga pia 500 dihargai 2.000. Apalagi yang datang orang yang
ngomong pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa Jawa misalnya. Itu ma'ruf itu ya di beberapa tempat. Jadi mereka mengambil kesempatan ketidaktahuan mereka ini, mereka pendatang. Yang seperti ini, boleh nggak kita nggak mau bayar dengan harga seperti itu, bayar harga wajarnya? Boleh-boleh saja. Karena kita sedang dizolimi. Tapi kalau nggak sanggup melawan, ya kita mengadu kepada pihak yang tadi. Kalau tidak bisa mengadu juga, ya sudah. Kita terzolimi, berarti dialah menzolimi, kita minta pertanggungjawaban di akhirat saja. Ataupun kita viralkan saja gitu. Karena orang sekarang lebih takut viral daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi beliau di sini lebih mengambil pendapat yang tadi tidak ada penentuan sepertiga atau tidaknya. Semuanya diberikan kepada kewajaran secara uruf. Karena kita tahu ya, ada harga-harga yang ini harganya 250, ya dijual 255, 260 masih wajar. Tapi kalau sudah 250 dijual seharga 500, 600, nah ini yang tidak wajar. Karena ingat pertama sekali anak belanja di Malioboro, mau mudik ke Aceh ketika masih di Bapak di UGM, mudik ke Aceh, belanja pia, beli pia, berapa? 17.000. Wah sudah anak belanja, bawa pulang. Ini mas saya beli 17.000. Itu 5.000 cuma itu. Ya Allah. Setelah itu anak nggak pernah mau belanja kalau tanpa ada teman. Apalagi beli baju, baju itu katanya sampai harus menawar sepertiganya. Katanya sepertiganya, baru itu cocok. Kalau ayah anak orang yang paling pintar, itu kalau belanja ke Tanah Abang itu tawar menawar itu anak sampai setiap anak masuk diajak anak, setiap masuk ke toko itu ditawar menawar, yang pertama anak cari kursi. Nggak sanggup pernah berdiri. Ini bagus gak sih? Bagus ya. Dalam hati anak biar cepat keluar kata. Karena memang orang paling suka nawar, berani nawar. Kalau anak pribadi tidak sanggup. Makanya kalau beli barang-barang yang ya, mobil, motor bekas itu ya cari teman. Orang-orang yang pintar taruh menawar. Baik, ini yang pertama ya. Orang yang maghbun. Yang kedua, bentuk kecurangan yang kedua adalah menyembunyikan cacat atau merekayasa barang. Barang cacat setelah diperbaiki harganya turun. Mobil utuh, semua mobil sudah pernah bengkok asnya, kemudian diperbaiki, diketok magic. Mobil mulus dengan mobil yang pernah tertabrak kemudian diperbaiki, diketok magic, itu sebenarnya ada nilai yang turun nggak? Ada, kita akui semua ya. Kita akui semua. Nah ini harus diberitahukan, ada nilai yang turun. Jadi jangan berdalih, mulus kok, apa adanya mulus. Padahal kamu tahu ini hasil perbaikan. Beda kalau nggak tahu. Anda beli tangan pertama sudah seperti itu, tangan kedua ketika anda tangan kedua mau jual ke tangan ketiga, Anda diam saja nggak tahu. Beda kalau Anda beli mulus, pernah tabrakan, penyot, kemudian ada perbaiki, kasih tahu ini. Ini kasih tahu. Kenapa? Karena ada yang turun. Bilang saja, Pak, ini bekas, ini pernah penyot di sini Pak ya, ini pernah. Walaupun sekarang sudah rapi. Kenapa? Karena ada harga yang turun. Makanya di antara para ulama mencontohkan untuk menggantikan barang orang lain yang kita rusak, yang masih bisa diperbaiki, tidak perlu diganti kayak mobil tadi, kita pernah nabrak, penyot, maka biayai semua perbaikan mulus kembali dan kekurangan nilainya. Jadi dikira, wah sudah mulus kan, nggak, ini kurang nih, kalau saya jual kan harganya jatuh. Kekurangan itu juga harus digantikan. Nah, disinilah kemudian terkadang ada orang yang menyembunyikan cacat. Menyembunyikan cacat itu adalah cacat tapi disembunyikan. Kalau yang kedua ini merekayasa barang, cacat sudah diperbaiki tapi nggak dikasih tahu, di situ adalah bekas perbaikan. Dalam kecurangan ini pedagang terkadang hanya diam. Akan tetapi sekalipun ia diam, ia tetap dianggap curang jika ia mengetahui cacat barang. Beda kalau dia malah tidak tahu. Pak, mesin itu gimana Pak? Saya nggak paham mesin Pak. Pokoknya ketika saya beli mobil ini ya nggak ada keluhan apa-apa.
Tapi ini benar gak mesin ini? Saya gak tahu mesin, Pak. Pokoknya Bapak lihat mesin itu, apakah ada kecacat dalamnya? Saya tidak tahu. Benar, saya tidak tahu. Beda kalau saya tahu mesin dan saya sembunyikan. Coba perhatikan itu beda keduanya. Karena pembeli mengira bahwa sesuatu yang didiamkan oleh penjual menunjukkan bahwa kondisi barang tersebut baik. Baik, ini pertama diam. Yang kedua, dan tidak cukup penjual mengatakan saya jual barang ini apa adanya. Dan saya tidak berhak bertanggung jawab dengan cacat barang. Ini bagi orang yang dia sebenarnya tahu ada cacat di dalamnya. Kemudian dia mengatakan apa adanya, lihat sendiri, cari sendiri. Kalau memang ada cacat sendiri. Kalau dia tahu, nggak dikasih tahu sama dia. Ada di sana juga penjual yang pakai kata-kata yang membuat orang nggak bisa protes. Karena dicerita oleh Syekh Ana di pasar loaknya di Madinah. Itu kalau orang jual mobil bekas itu, saya jual tumpukan besi. Dia bilang seperti itu. Kaum hadid. Jadi kalau ada orang beli, nanti dia protes. Kemarin saya beli mobil pada kamu, mobilnya jelek ini. Kapan kamu beli mobil? Kemarin. Saya nggak jual mobil kemarin. Saya jual tumpukan besi. Kamu dengar kan? Tumpukan besi. Cuma mirip mobil katanya. Nah, ini sebenarnya ya kata-kata yang mencurangi sebenarnya. Bilang apa adanya. Nanti kalau dia bilang, coba bilang apa adanya. Oh, kalau bilang apa adanya nanti nggak dibeli Ustaz. Nah itu kan tujuannya kan. Berarti sebenarnya orang nggak ridho. Dan kamu mencurangi biar dia mau membeli. Nah ini yang sering orang bilang. Kenapa nggak tanya dulu? Kalau kita tanya, jadi nggak boleh Ustaz. Kenapa kamu nggak jujur? Kalau jujur nanti nggak ada yang beli Ustaz. Berarti emang dia inginnya adalah curang biar laku. Terkadang penjual menutupi cacat barang dengan memoles barang sedemikian rupa sehingga sangat menarik dan dapat dijual dengan harga di atas harga pasar. Dan juga terkadang cara menampilkan barang dengan penuh rekayasa sehingga terjual dengan harga tinggi, seperti membiarkan susu hewan tidak diperah beberapa hari. Ini mungkin tidak banyak terjadi di tempat kita ya, Allah Ta'ala alam ya, karena bukan budaya kita minum susu ya, budaya kita minum susu ya, bukan ya. Silakan lihat di data berapa liter per hari konsumsi susu rata-rata orang Indonesia. Zaman dahulu orang itu setiap rumah itu punya, ya mungkin zaman dulu di Madinah ya, di zaman Rasulullah SAW, itu setiap rumah umumnya punya ternak yang dikonsumsi susu setiap harinya. Kalau susunya banyak dijadikan apa? Dijadikan akid. Akid itu ya kayak susu bubuk sekarang, cuma dulu masih sederhana cara mengkristalkannya dengan cara dicampur garam, itu bisa menjadi makanan pokok. Nah akhirnya orang yang mau punya kambing ataupun sapi seperti ini ataupun onta seperti ini, dicari kira-kira kambing mana yang susunya itu penuh. Akhirnya orang-orang menjual kambing yang tidak diperah 3 hari. Sehingga ketika ada orang beli dipegang, wah ini mantap ini, dikiranya setiap hari seperti ini. Ini dinamakan dengan musarrah. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi sekarang kan jarang orang beli ya. Jarang orang beli kambing model seperti ini. Orang beli kambing untuk disembelih gitu ya. Nah kalau sekarang di zaman kita apa? Sapi sebelum disembelih dikasih air, gelonggongan ya. Sehingga apa? Begitu dagingnya ditempuk seperti ini, dikiranya berat segitu padahal banyak airnya. Itu juga bentuk kecurangan. Nampak seperti ini padahal tidak seperti itu. Nampak banyak susunya padahal tidak seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali metode kecurangan karena memang setan banyak inovasinya gitu. Tapi terkadang setan bukan menggoda manusia, tapi setan tergoda dengan perbuatan manusia. Ada dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah, seorang ulama tabi'in. Terkadang ada dosa-dosa yang setan sendiri tidak menyangka untuk menggoda seperti itu, tapi dilakukan oleh manusia sehingga setan belajar dari manusia untuk melakukan dosa seperti itu agar menggoda orang untuk melakukan dosa seperti itu. Itu Masya Allah itu ya. Inovasi manusia melebihi ekspektasi setan gitu. Di antara contohnya yang dikatakan oleh dalam kisah ya, ada seorang yang mentalak istrinya talak 3. Kemudian dia menyesal mau rujuk. Bagaimana caranya rujuk biar istri saya ini tidak dinikahi oleh orang lain dulu? Kan syaratnya harus gitu.
Talak 3 itu istrinya harus selesai iddah, dinikahi oleh orang lain, dicima oleh dalam pernikahan tersebut, kemudian ditalak lagi, masa iddah selesai, baru boleh dinikahi oleh dia lagi. Kan seperti itu urutannya. Oh, dia nggak mau ngambil bekas orang lain, tapi sudah terlanjur talak 3. Gimana caranya? Tanya fatwa ulama. Semuanya mengatakan enggak, tetap dia harus kawin sama orang lain dulu. Tanya lagi, cari jalan keluar. Sampai ada satu orang yang berfatwa, oh ada caranya. Gimana caranya? Kalian berdua murtad dulu. Sampai fatwa ini kalau nggak salah Imam Ahmad, beliau mengatakan yang seperti ini setan pun nggak kepikiran berfatwa seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang berikutnya, cacat produk makanan yang diberi bahan tambahan pengawet hormon perangsang pertumbuhan yang terlarang. Kita bicara tentang yang tambahan pengawet ini. Beliau mengatakan di antara bentuk ghish yang banyak dilakukan oleh para produsen makanan olahan adalah memberikan zat tambahan agar produk menjadi lebih awet dan tahan lama sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian akibat busuknya makanan yang tidak terjual di hari pembuatan. Berarti dari sini atau bisa menyimpulkan nggak bahwasanya berarti tidak boleh pakai pengawet, benar nggak? Tidak. Ya, kita di sini membahas tentang ghish, ya. Ghish itu kecurangan, sesuatu yang disembunyikan orang tidak tahu. Kalau kita katakan ini mengandung pengawet sekian persen, ini ada pengawetnya sekian persen, yang mana itu masih batas dibolehkan oleh BPOM misalnya, tidak mengapa. Tapi beritahukan, ini ada pengawetnya Pak, ada. Ini nggak ada pengawetnya, ini ada pengawetnya, nggak masalah, sehingga orang bisa menilai dengan baik. Yang jadi masalah adalah ketika orang tidak memberitahukan. Wallahu ta'ala alam, ana dengar dari kakak ipar ana. Kakak ipar ana itu kalau kemana-mana pasti dia bawa makanan sendiri dari rumah. Kalau mau rekreasi kemana-mana itu pasti bawa makanan sendiri dari rumah. Kenapa? Karena dia pernah mendengar dari orang yang pernah memasak di sebuah warung tempat jualan. Dia mengatakan itu sayur sop itu dari pagi sampai sore bisa bertahan kuat, bagus, dikasih bodrek katanya. Benar atau tidak? Wallahu ta'ala. Pokoknya dia sampai ngeri seperti itu, dikasih bodrek, kuat itu, masya Allah. Pertanyaannya, kalau orang tahu, wah, sop mengandung bodrek gitu kira-kira. Di menu itu sop mengandung bodrek. Mau beli enggak? Enggak, tapi disembunyikan kan. Dan bodrek itu bukan bahan pembuat sop ya. Nah, beda kalau memang dia termasuk bahan pembuat sop. Pengawet alami misalnya dikasihkan merica misalnya, dengan itu bisa awet alami. Itu lain, itu enggak masalah. Orang tahu. Ini yang dinamakan dengan kecurangan. Tapi kalau ditulis mengandung bodrek, ya enggak apa-apa. Kalau ada yang mau beli, wah mengandung bodrek lumayan untuk obat sakit kepala gitu, enggak apa-apa gitu. Itu bukan penipuan namanya. Ya, di sini semuanya kita bawa kepada kecurangan. Kemudian di sini beliau membahas tentang di antara bahan pengawet berbahaya yang digunakan secara luas oleh produsen makanan adalah formalin. Kemudian beliau membahas masalah formalin di sini, nggak usah kita bahas ya. Insyaallah kita tahu semua formalin ya. Dia sudah bukan bahan pengawet yang dibolehkan, malah digunakan. Hukum ghish dalam makanan, olahan dan buah-buahan dengan menggunakan zat terlarang. Dari kata-kata zat terlarang saja sudah kita nggak usah bahas lagi sebenarnya. Semua orang tahu ini sebenarnya tidak boleh. Baik, yang berikutnya pemalsuan merek dagang, yaitu barang tiruan, barang KW. Dalam barang KW di sini beliau membahas dari kerugian itu dari dua sisi. Kalau tadi semuanya itu penipuan tadi yang tertipu, yang tercurangi adalah pembeli. Kalau di sini beliau membahas dari dua sisi, dari pembeli dan dari penjual. Dari pembeli, kalau dia tidak tahu ini KW, dikiranya asli, ya sampai jelas-jelas pembeli yang kena tipu. Seperti kejadian di Madinah ketika anak masih di sana, teman anak ngajak keliling orang desa dia yang haji, ngajak keliling-keliling untuk nemenin belanja. Dia cerita ke anak, pulang-pulang cerita, tadi ada orang nawarin jam 200 real. Kemudian saya langsung bilang 20 boleh enggak? Jadi menarik si orang desa ini menarik. Dia langsung bantu, 20 boleh enggak? Ketawa orangnya, kok akhirnya menawar ya di atas 20 sedikit lah. Dapat beli
pulang ke hotel, ada teman dia yang lain membanggakan, wih saya beli jam 200 real. Jam mana? Sama, berapa? 20 real. KW memang KW. Makanya anak ngeri di sana kalau barang-barang buatan Cina itu ya sekarang alhamdulillah, tapi ke Indonesia pun sudah banyak ya. Dulu awal-awal di sana jarang anak dapatkan di Indonesia, tapi di sana banyak gitu. Tapi kata teman anak yang satu kamar sama orang Cina, dia memang di sana mereka itu kalau ada keluaran baru jam terkenal merek baru itu mereka beli. Mereka beli tapi dibongkar. Nanti berapa hari kemudian bisa membuat seperti itu plek. Dia cerita sendiri. Dia merancang untuk lihat, wah di musim haji sangat butuh tenda. Zaman dulu, sekarang sudah dilarang semuanya. Harus benar-benar di tenda yang disediakan oleh pemerintah Saudi. Kalau dulu kan semua orang bisa masang tenda ya. Dirancang sama dia, rancang bagus ini. Tanya sama teman anak di satu kamarnya, ada apa itu? Ini semua rancang mau bikin di negara saya, nanti saya ekspor ke sini. Saking mereka, nah kalau sekarang sudah terbukti ya bagaimana hebatnya Cina ya. Karena dari asalnya mereka meniru orang-orang lain. Nah, ini yang tertipu adalah pembeli. Baik, terkadang pembeli kan tadi itu dia sudah tahu ini barang KW, sudah tahu dia. Berarti yang tertipu sekarang siapa? Produsen. Ya, membuat ya semua orang tahu bahwasanya dirugikan dari tidak lakunya barang dia gara-gara muncul barang-barang tiruan. Di sini beliau membahas tentang yang pertama, nama dagang atau merek dagang dan hak cipta adalah hak pemiliknya. Dan beliau juga mengatakan di sini, merek dagang tidak dikenal di masa dahulu. Oleh karena itu para ulama kontemporer berijtihad mengeluarkan hukum tentang merek dagang. Maksudnya apa? Ana punya merek dagang sebuah barang elektronik. Kemudian Anda daftarkan, orang lain membuat barang yang sama dengan nama yang telah Anda gunakan, maka dianggap mencuri. Mencuri apa di sini? Barangnya dia buat sendiri. Cetakan nama mereknya dia buat sendiri. Dia nggak mencuri barang-barang dari Anda. Apa yang dicuri? Hak. Dan itu sekarang diakui oleh para ulama walaupun zaman dahulu tidak ada. Hak cipta, hak paten, hak merek itu sekarang menjadi harta yang berharga sekali. Maka disinilah perlunya para ulama memahami makna apa itu harta. Yang sangat bahaya adalah bila ada orang menganggap harta itu cuma apa yang ada di zaman Rasulullah, itulah harta. Harta itu cuma dinar dan dirham saja. Uang kertas itu bukan harta. Uang elektrik itu bukan. Atau uang kripto itu bukan, apalagi NFT itu bukan, apalagi digital itu bukan. Nolak semuanya. Maka di sini ada orang-orang yang tidak paham masalah, tidak paham sejarah garis besar langsung berfatwa. Karena ketika ada seorang teman mengatakan, "Sir, cryptocurrency itu gimana? Uang kripto itu?" Nah, jawabannya itu harta. Anda perhatikan ya, Anda belum membahas masalah tata cara jualnya. Bedakan itu. Atau kalau tanya sama anak, kambing itu harta. Cara jual kambing gimana? Itu kita bicarakan lain lagi. Karena bisa jadi hartanya benar, cara jualnya salah. Ini harus dipahami seperti ini. Saham itu bagaimana? Saham itu harta, kepemilikan. Jual saham ada metode lagi. Jangan kamu gara-gara menjual sahamnya yang salah, kamu salahkan sahamnya, salah itu. Maka ketika tanya sama anak, cryptocurrency gimana sih? Harta itu. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh ini, yang langsung bilang yang tidak membolehkan cryptocurrency, yang tidak mengakui cryptocurrency sebagai harta, orang yang tidak paham teknologi. Langsung bilang seperti ini. Masih hidup di zaman dulu, harta itu harus kepingan yang nampak di mata bisa dipegang. Pada zaman sekarang, benda-benda digital itu malah lebih mahal. Saya bilang seperti itu. Nah, jadi bukan suatu keanehan bila berkembangnya urusan duniawi. Kalau yang aneh itu kalau antum mengembangkan ibadah, metode ibadah antum kembangkan yang tidak ada di zaman Rasulullah, itu baru kita permasalahkan. Tapi mengembangkan suatu hal duniawi yang tidak ada di zaman Rasulullah, sekarang sudah ada bentuk harta yang diakui, yang berharga,
yang dianggap pelanggaran kalau menirunya itu tidak mengapa. Di antaranya tadi merek dagang. Mungkin di zaman dahulu ada orang membuat nama toko ini ditiru karena laku sekali ditiru. Orang menganggap biasa, bukan suatu masalah. Tapi sekarang menjadi sebuah harta, tidak boleh untuk diganggu-gugat lagi. Nama dagang adalah hak cipta, adalah hak pemiliknya. Dalam aturan dagang sekarang mempunyai nilai ekonomi karena pemiliknya telah mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Hak ini juga diakui oleh syariat, tidak boleh dilanggar. Pemalsuan merek dagang jelas merugikan berbagai pihak. Tindakan ini merugikan perusahaan yang dipalsukan karena umumnya kualitas barang palsu di bawah barang yang asli. Tentunya pemalsuan ini akan menurunkan citra perusahaan yang dipalsukan. Selain itu juga mencuri terhadap hak perusahaan orang lain. Juga merugikan pedagang yang menjual barang merek dagang asli karena ada juga barang tiruan yang dijual dengan harga jauh di bawah harga barang asli. Baik, Allah Ta'ala alam. Jelas ini adalah bentuk penipuan. Yang pertama di sini sebenarnya mencuri nama merek orang lain kita buat dengan barang yang barang palsu yang pasti kualitasnya lebih rendah. Kemudian di sini pasti ada merugikan untuk lakunya barang produksi asli. Bentuk ghish yang berikutnya adalah ghish dalam iklan produk. Siapa yang pernah tertipu iklan? Jujur aja lah. Nah, banyak yang tertipu iklan, insyaallah. Bukan hanya online, sama di TV iklan, masya Allah gini kita beli, wah kok cuma segini. Anak pertama sekali anak beli burger, yang burger terkenal itu pertama sekali ketika masih di Madinah lah, pulang jalan kaki karena lihat kamar iklannya, burger. Waktu anak beli segini kecil, masya Allah iklan itu, masya Allah ya. Iklan boleh nggak? Boleh iklan. Siapa yang bilang nggak boleh iklan? Memuji barang sendiri boleh nggak? Boleh, bukan ria ya. Memuji ibadah sendiri ria, haram. Karena kita beribadah tujuannya biar dapat pahala dari Allah di akhirat, bukan dapat pujian dari manusia, bukan dapat harta dari manusia kalau ibadah. Tapi kalau jualan biar dibeli oleh manusia, biar dibayar oleh manusia. Berarti kita harus memuji barang kita di depan manusia, benar kan? Di sini jangan bilang antum ikhlas saja lah, nggak usah dipuji-puji barang antum. Enggak ada. Saya akan memuji barang saya. Saya akan memuji sekolah saya akan memuji produk saya akan. Baik. Nah, masalahnya adalah ketika kita memuji ghulu lebih daripada aslinya. Kita menampakkan lebih daripada aslinya. Yang mana orang setelah membeli enggak seperti di iklan kok. Iklan sampo. Masya Allah kalau pakai hitam gitu. Ketika kita pakai kusam gitu. Akan tetapi di berbagai media massa setiap hari banyak disaksikan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Agar hukum boleh beriklan tidak berubah menjadi haram, harus dipenuhi beberapa berikut. Yang pertama, tidak mengandung unsur ghish, unsur kecurangan. Yaitu jujur dalam pesan, informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai, serta menjelaskan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Kita paham semua ini ya. Kita tidak mau tertipu dengan iklan. Orang akan sangat kecewa kalau tertipu dengan iklan. Kemudian produk yang diiklankan bukanlah produk yang dilarang oleh agama. Sudah kita ma'ruf semuanya. Yang ketiga, iklan tidak boleh disertai dengan hal-hal yang maksiat. Seperti bintang iklan seorang wanita yang tidak menutup aurat serta mengundang syahwat. Nah, ini jelas-jelas pengiklan model seperti ini bukan yang haram. Dan orang yang mendapatkan bayaran dari model iklan seperti ini ya haram penghasilannya. Kemudian tidak merendahkan produk saingannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik, ini dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.